Yang perkenalkan, nama saya Adi Dwi Putra dengan NIM 20651067. Saya di sini akan membahas tentang akuntansi manajemen sebagai tipe informasi akuntansi. Oke, kita langsung saja. Adapun pokok pembahasan di sini yaitu yang pertama, sejarah akuntansi manajemen, yang kedua, pengertian akuntansi manajemen, yang ketiga, karakteristik akuntansi manajemen, yang keempat, tujuan akuntansi manajemen, yang kelima, manfaat informasi akuntansi penuh. Yang keenam, perkembangan peran akuntansi manajemen. Yang ketujuh, tipe informasi akuntansi manajemen. Yang kedelapan, manfaat informasi akuntansi diferensial. Yang kesembilan, manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban. Dan yang kesepuluh, kesimpulan. Oke, kita langsung saja masuk di sejarah akuntansi manajemen. Oke, di sini ada terbagi 6 sejarah akuntansi manajemen. Yang pertama, pada awal abad ke-20. Sejarah akuntansi manajemen dimulai pada awal abad ke-20. Itulah awal di mana akuntansi manajemen ini ada. Yang kedua yaitu Perang Dunia Satu dan Dua. Selama periode Perang Dunia, akuntansi manajemen menjadi lebih penting dalam mengelola sumber daya untuk tujuan perang. Ya, tentu saja akuntansi manajemen ini tujuannya untuk perang antar negara lain dan negara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu era pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Dua, fokus akuntansi manajemen bergeser ke pengelolaan bisnis secara keseluruhan. Dan selanjutnya pada tahun 1960-an sampai 1980-an. Pada periode ini, konsep-konsep seperti perhitungan biaya terkomputerisasi dan sistem informasi manajemen muncul yang membantu perusahaan mengumpulkan dan menganalisis informasi secara lebih efektif. Yang kelima, pada tahun 1980-an sampai 1990-an, fokus bergeser dari biaya produksi ke nilai tambah dan kualitas. Pada tahun 1990-an hingga sampai saat ini, era ini telah berkembang teknologi secara signifikan, secara informasi yang secara signifikan, manajemen integritas, sistem analisis data. Yang kedua, pengertian akuntansi manajemen. Adapun pengertiannya yaitu akuntansi manajemen adalah suatu sistem informasi yang berkaitan dengan pengumpulan, pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, serta pengarahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya terbatas pada data-data keuangan saja, akuntansi manajemen juga membekali informasinya dengan berbagai survei khusus, catatan teknis, ataupun komplikasi statistik. Hal itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan data yang lebih akurat dan lengkap. Oke, kita masuk yang pada topik 3 yaitu karakteristik akuntansi manajemen. Karakteristik adapun tipenya yaitu yang pertama, akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi, yaitu akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan, melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pemakaian informasi akuntansi. Bagi perusahaan yang besar, laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi dimanfaatkan oleh pemakai luar yang terdiri dari pemegang saham, kreditur, analisis keuangan, organisasi karyawan, dan berbagai instansi pemerintah. Oke, selanjutnya yang keempat, tujuan akuntansi manajemen. Tujuannya yaitu membantu pihak internal perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis yang benar-benar terencana secara baik. Hal ini berbeda dengan akuntansi keuangan yang bertujuan memproduksi dan menyebarluaskan laporan keuangan resmi untuk kebutuhan khusus konsumsi publik yang pembuatannya sesuai yang sudah disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku.
Yang kelima, manfaat informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh yang berisi tentang masa yang lalu bermanfaat untuk yang pertama pelaporan informasi keuangan pada manajemen puncak dan pihak luar perusahaan. Yang kedua, analisis kemampuan untuk menghasilkan laba. Yang ketiga, memberikan jawaban atas pernyataan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Yang keempat, penentuan harga jual dalam cost tipe kontrak. Informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan program, penentuan harga jual normal, penentuan harga transfer, penentuan harga jual dalam perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, kita masuk topik ke-6, yaitu perkembangan peran akuntansi manajemen. Adapun perannya yaitu pencatat skor, akuntansi manajemen mencatat skor dan mengomunikasikan skor kepada manajemen yang bersangkutan untuk memungkinkan manajemen mengevaluasi pelaksanaan rencana yang telah disusun. Yang selanjutnya yaitu penarik perhatian manajemen. Sebagai penarik perhatian manajemen, akuntansi menyajikan informasi penyimpangan pelaksanaan rencana yang memerlukan perhatian manajemen agar manajemen dapat merumuskan tindakan untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan yang terjadi. Tahap perkembangan ini hanya dapat dicapai jika akuntansi manajemen telah dapat menjadi pencatat skor yang baik. Yang selanjutnya yaitu menyediakan informasi untuk pemecahan masalah. Jika manajemen telah mengandalkan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen, maka mereka akan selalu mengundangnya dalam setiap pengambilan keputusan pemecahan masalah yang akan mereka lakukan. Yang ketujuh, tipe informasi akuntansi manajemen. Adapun tipenya yaitu laporan biaya. Laporan ini meliputi biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan biaya lain yang terkait dengan produksi barang atau layanan. Yang kedua yaitu laporan laba rugi per proyek. Ini adalah laporan yang memisahkan pendapatan, biaya, dan laba yang dihasilkan oleh masing-masing proyek produk atau layanan. Yang ketiga, anggaran. Anggaran adalah rencana keuangan untuk periode tertentu. Anggaran membantu merencanakan pengeluaran pengalokasian sumber daya dan mengukur kinerja sebenarnya terhadap rencana. Laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional investasi dan pendanaan. Ini membantu manajer memahami bagaimana arus kas dipengaruhi oleh berbagai aktivitas bisnis dan memimpin pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan manajemen likuiditas. Laporan kinerja operasional. Laporan ini mencakup metrik operasional seperti produktivitas, efisien, dan kualitas, dan waktu produksi. Yang selanjutnya keenam, laporan penjualan dan distribusi. Ini mencakup informasi yang tentang penjualan berdasarkan wilayah geografis. Yang selanjutnya analisis varian. Analisis varian membandingkan angka aktual dan dengan anggaran atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini membantu manajer dalam mengidentifikasi penyimpangan dari rencana dan menilai faktor-faktor yang menyebabnya. Yang selanjutnya laporan keuangan proyeksi. Laporan ini merinci proyeksi pendapatan biaya laba di masa depan berdasarkan skenario yang berbeda. Ini membantu manajer dalam merencanakan strategi jangka panjang dan membuat keputusan investasi. Yang selanjutnya laporan non keuangan yang mencakup faktor-faktor non keuangan seperti kepuasan pelanggan, tingkat retensi, retensi karyawan, efektivitas rantai pasokan, dan inovasi produk. Yang selanjutnya laporan pengukuran kinerja strategis ini melibatkan pengukuran kinerja organisasi terhadap tujuan strategis jangka panjang seperti pertumbuhan pasar dan rentabilitas investasi. Yang ke-8, manfaat informasi transfer diferensial.
Informasi ini diperlukan oleh manajemen untuk mengambil keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang tersedia. Karena pengambilan keputusan selalu menyangkut masa depan, maka informasi akuntansi yang relevan adalah informasi masa yang akan datang pula dalam rangka membuat keputusan yang baik. Informasi akuntansi diferensial memberikan pandangan yang jelas tentang implikasi finansial dari setiap pilihan yang ada. Ini membantu manajer dalam mengambil langkah-langkah yang lebih terarah dan berdasarkan data untuk mencapai tujuan perusahaan dengan lebih efektif. Yang kesembilan, manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban masa yang lalu bermanfaat untuk penilaian kinerja manajer dan memotivasi manajer, sedangkan masa yang akan datang bermanfaat untuk menyusun anggaran. Yang ke-10, simpulannya, akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengumpulan analisis dan penggunaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang efektif. Tujuan utama dari akuntansi manajemen adalah memberikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada manajemen dalam perencanaan pengendalian, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan operasional dan strategis. Akuntansi manajemen memiliki peran yang penting dalam membantu manajemen membuat keputusan yang komersial dan strategis dengan memberikan pandangan komparatif tentang kinerja dan proses bisnis. Manajemen memungkinkan organisasi mencapai tujuan mereka secara lebih baik. Ya, demikianlah hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Ya, see you. See you.